Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Ya Allah. Ini udah berapa orang nih yang gabung? Udah setengahnya mungkin 184. Coba anak-anak yang kameranya belum dinyalakan dulu. Pengen lihat dong mukanya. Mana ya? Tuh masih banyak nih yang kameranya masih dimatikan. Apakah masih siap-siap? Seperti apa? Coba dinyalakan dulu ya kameranya semua ya. Kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan tidak hadir kelas tuh seperti itu kali ya? Iya ya. Kalau dulu kan dinamakan bolos itu kalau nggak hadir di kelas ya Bu ya. Kalau sekarang dengan menonaktifkan video kayaknya. Ya, menonaktifkan video itu seperti tidak hadir di kelas gitu kan. Jadi sekarang coba yang sudah hadir, sudah duduk dan sudah siap-siap nih untuk belajar ya. Kita untuk men-charge diri kita. Silakan dinyalakan. Oke. Terima kasih nih anak-anak yang sudah menyalakan kameranya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali kelas yang sudah bergabung di acara talk show kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja mulai ya. Sebelumnya masih ingat dong sama Ibu ya? Baik, kalau nggak ingat sedih ya Ibu. Tapi nggak apa-apa deh, kita perkenalan lagi ya. Ibu di sini nama Ibu Diansyah Kartika. Ya pasti untuk beberapa anak mungkin pernah ketemu Ibu juga di ruang konselor ya. Dan di samping Ibu, ini saat ini tuh konselor juga. Tapi saat ini beliau itu bertindak sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja ya, biarkan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 8 yang Ibu sayangi. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti kita bincang-bincang ya tentang materi yang akan dibahas. Nama Ibu Nurlaila Sari Soraya atau biasa dipanggil Ibu Nuya. Nah, di sini Ibu sebagai konselor Yayasan Al-Maksum yang sekarang hari ini berkesempatan untuk menjadi narasumber di acara talk show bersama konselor SMP. Seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Dan tema hari ini sangat menarik ya Bu, karena tema hari ini itu dekat dengan kita. Jadi memang talk show sekarang itu dilaksanakan itu berdasarkan hasil survei terhadap anak-anak. Jadi kemarin kita menyebarkan angket seperti itu untuk diisi oleh anak-anak saat ini kebutuhannya itu apa. Dan setelah melihat, mengecek seperti itu, kalau anak-anak itu saat ini kan mereka belajarnya full daring ya Bu ya. Jadi mereka mungkin dari pagi sampai siang, kalau SMP itu sampai siang, sampai zuhur itu belajar terus di laptop, di PC atau di handphone seperti itu. Dan itu mungkin karena sekarang kan udah tengah semester nih, dan menyebabkan mereka itu lelah. Lelahnya itu mungkin secara fisik mereka lelahnya, mungkin matanya lelah ya karena melihat terus. Itu kemudian secara mental juga mereka kelelahan karena pasti bosan gitu ya. Saat ini mereka nggak bisa keluar dengan bebas, nggak bisa istilahnya berinteraksi dengan orang-orang dengan bebas gitu. Dan itu membuat anak-anak juga jadi mungkin nggak sehat gitu, seperti itu, sakit. Nah, karena dari latar belakang tersebut, kami di sini membuat acara talk show dengan temanya itu sekarang sehat mental saat belajar daring, seperti itu. Gimana nih kalau menurut Ibu Nuya sebagai narasumber kita pada kali ini? Ya, gimana Bu? Gimana ya kita biar sehat mental gitu saat belajar daring. Jadi kita ilmunya dapat dari guru-guru yang menjelaskan tentang
pelajaran dan kita juga tetap bahagia gitu menerima pembelajaran tersebut. Ya, sebelum nanti saya menjawab pertanyaan Budian, izinkan saya untuk menyapa dan menanyakan perasaan saat ini dari anak-anakku kelas 8. Gitu ya. Jadi Ibu ingin memberikan pertolongan pertama nih pada perasaan. Istilahnya pertolongan pertama pada perasaan gitu ya. P4 ya. P4 ya. Biasanya kan kita sering dengarnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau ini pada perasaan. Mengapa kita membicarakan perasaan? Karena ini erat kaitannya dengan kesehatan mental yang akan kita bahas. Baik, di sini saya akan memilih secara random beberapa anak ya Bu ya untuk menanyakan perasaan apa sih sekarang yang sedang dirasakan, terutama terkait dengan belajar daring nih Bu. Boleh diminta mungkin siapa ya, Ananda? Siapa? Ya, ada yang mau memaparkan atau menjelaskan tentang perasaannya nih saat ini gimana? Ada? Coba? Shirley 8G. Sherlyn, maaf. Sherlyn, ya, Sherlyn. Sherlyn 8G. Ya. Sherlyn, coba diaktifkan mic-nya, Hai Sherlyn. mikrofonnya. Hai Bu. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih, terkait dengan pembelajaran daring yang sudah hampir setengah tahun kita laksanakan, bagaimana nih perasaan Sherlyn? Yang mendominasi perasaan Sherlyn selama belajar daring itu apa? Boleh diceritakan nggak nih? Boleh dipaparkan? Pelajarannya sih kayak gak terlalu ngerti gitu, jadi kayak beda gitu Bu. Jadi belajarnya mungkin jadi lebih sulit untuk dipahami seperti itu ya? Iya, lebih enak offline gitu. Lebih enak offline tentunya karena terbatas. Kalau secara tatap layar tuh ya Bu ya mungkin jadi ketika guru menjelaskan pelajaran yang biasanya tadinya kita bisa meminta guru untuk mengulang lagi atau bertanya secara bebas. Nah ini mungkin ada keterbatasan jadi agak sulit untuk menerima atau memahami materi pelajaran tersebut. Oke, terima kasih Sherlyn. Ibu ingin 2 orang lagi deh nanya sama 2 orang lagi Bu. Ada lagi? Ya? Iya Bu. Oke. Siapa tadi? Rizky Maulana Yusuf. Oke, Rizky. Rizky Maulana. Oke. Rizky gimana? Nah, gimana nih Rizky perasaannya? Boleh dijelaskan nggak? Kalau menurut saya, pelajaran agak sedikit terganggu. Agak sedikit sulit. Karena kan daring dan kadang susah mengambil materi. Dan juga saya ada sedikit senang sekali. Maaf nih, kayaknya suaranya kurang kencang. Coba, Rizky, maaf ya. Ya Bu, tidak apa-apa. Kalau menurut saya, materi menjadi sedikit sulit dan lumayan rumit, apalagi di penjelasan kan biasanya di pelajaran offline kita bisa buka buku, terus kita nanya bagian halaman berapa yang susah. Kadang kalau dijelaskan, kadang beberapa anak juga itu kadang mengantuk Bu. Saat ini, saya juga tidak tahu kenapa. Ya pasti membuat keadaan lebih sulit, tapi itu menjadi tantangan yang lumayan asik. Ya betul. Oh iya mungkin ya karena jenuh itu terus tidak ada interaksi langsung. Seperti itu karena terbatas di layar jadinya jenuh gitu, malahan ngantuk seperti itu ya jadinya. Oke Rizky, terima kasih. Ya satu lagi Bu. Satu lagi nih, ada lagi yang mungkin ada perasaan lain nih. Gimana setengah semester ini sudah belajar daring? Saya mau Bu. Oh Edis. Oke, gimana nih perasaannya? Yang saya rasain biasanya kalau di kelas kan kalau misalnya materi dari gurunya nggak terlalu masuk, bisa diskusi sama teman gitu loh Bu.
Jadi kalau sendirian di rumah nggak bisa diskusi sama teman-teman atau nggak bagi tukar pikiran tentang pelajaran ini jadi susah karena nggak semua orang tua bisa mendukung apa yang lagi kita pelajarin kan. Kalau di sekolah kan banyak yang mendukung itu. Ya, jadi ada kurangnya sosial support barangkali ya Bu ya. Ya betul. Yang biasanya kalau belajar offline itu kita bisa langsung diskusi, tanya-tanya sama teman. Nah ini kita ngerasa, aduh aku kayaknya nggak bisa deh memahami ini dan ngerasa sendirian gitu, nggak ada dukungan sosial, baik itu dari teman-teman ataupun dari keluarga nih barangkali. Ya betul, jadi mungkin sosial supportnya jadi kurang, menurun mungkin dari udah mah tidak bisa bebas berinteraksi juga dengan guru dan teman-teman, jadinya ya mungkin itu yang membuat mereka juga belajar juga menurun seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk anak-anakku yang tadi sudah mewakili menyampaikan perasaan-perasaan yang dirasakan selama belajar daring. Oke, kita buka slide selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan mencoba memaparkan rangkum dari keseluruhan fenomena yang terjadi terutama dalam hal kesehatan mental nih Bu pada anak didik ya, pada siswa saat belajar daring. Biasanya teman-teman boleh lihat di layar ya. Emosi negatif saat belajar daring itu pertama merasa jenuh dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Itu udah jelas ya Bu ya. Karena di depan layar terbatas gerak gitu ya. Dengan pola kegiatan yang tiap harinya itu hampir sama. Itu hal yang sangat wajar jika anak-anak merasa jenuh gitu ya. Nah yang kedua, merasa sendirian dalam menanggung kesulitan. Dalam hal ini mungkin tentang tugas sekolah, masalah pribadi, sosial, dan lain-lain. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Edis ya, oleh Edis gitu. Karena terbatas untuk berinteraksi dengan teman-teman, terutama yang biasanya bisa bercanda lepas gitu. Nah ini gimana, meskipun bisa video call ya, tapi tentunya ada perbedaan, sangat jelas perbedaannya gitu. Yang ketiga, rindu berat kepada teman. Itu pasti karena udah lama banget kan kita nggak bertatap muka dengan teman-teman kita gitu ya. Lalu ada juga nih yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran seperti tadi yang disampaikan oleh siapa ya namanya? Yang pertama Rizky ya. Rizky, terus kemudian tadi juga yang pertama Sheryl. Nah, Sheryl ya seperti itu. Lalu merasa sedih karena uang jajan berkurang katanya gitu ya. Selama aku nggak pergi ke sekolah, orang tua aku nggak ngasih uang jajan Bu, jadi ya begitulah kondisinya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Terus ngerasa boros kuota, apalagi yang nggak pasang wifi, ini curhat ya, ini lebih ke curhat. Lalu merasa lelah mental, keletihan emosional, keletihan psikologis, ya. Lelah mental di sini dalam artian ya tadi seperti karena kita udah merasa jenuh, lantas kita nggak tahu apa nih yang harus kita lakukan, nggak ada semangat, nggak punya motivasi gitu ya, dan merasa tidak melakukan perbaikan, barangkali seperti itu. Juga berselisih dengan orang tua atau anggota keluarga di rumah. Nah perselisihan ini biasanya banyak dialami oleh teman-teman ya Bu ya? Iya betul. Apalagi kemarin ada orang tua yang curhat ke kita gitu. Gimana betul. Bu curhatannya? Dan kemarin juga kemarin kita talk show juga nih sama kelas 7. Kemarin juga ada anak yang cerita juga kalau di rumah itu ada konflik gitu dengan keluarga, dengan orang tua seperti itu dan itu tuh membuat anak juga jadinya sedih gitu, jadinya marah dan bingung juga harus gimana mau cerita ke teman, susah, mungkin tidak terlalu terluapkan gitu emosinya gitu ketika dia juga pusing dengan seperti itu. Iya, jadi perselisihan dengan orang tua di sini banyak macam-macam sih kasusnya ya. Ada yang Bu orang tua saya ngomel-ngomel mulu, katanya pegang handphone terus gitu, pegang gadget terus, padahal kan memang seperti itu kondisinya, dari pagi sampai siang aku belajar, terus siang sampai sorenya aku hiburan di gadget karena kalau keluar tuh nggak bisa, ada yang kayak gitu ya. Terus ada juga yang orang tua nih, dari sudut pandang orang tua yang
konsultasi ke kita. Bu, gimana ya ini anak saya kok jadi berubah perilakunya gitu loh Bu katanya. Oh iya. Perubahan perilaku seperti apa kata saya. Terus beliau menjawab, anak saya menjadi tidak peka terhadap lingkungan sosialnya, terutama kepada orang tuanya yang tadinya suka bantu-bantu, ini malah kalau diminta mengerjakan sesuatu tuh agak susah. Terus menjadi emosional. Emosinya jadi meledak-ledak, Bu, jadi gampang marah, sensitif, katanya seperti itu. Begitulah, memang itu fenomena yang kita alami dan kita harus sadar bahwa kita sedang mengalami hal ini. Seperti itu ya Bu ya. Terus yang terakhir nih ada letih fisik karena terlalu sering bertatap layar. Ya, betul. Itu sangat jelas karena di depan PC, di depan laptop, di depan gadget ya, sangat membuat mata kita merasa lelah dan itu sangat berpengaruh terhadap konsentrasi ya, terhadap konsentrasi. Pada akhirnya kita moodnya jadi turun, terus tidak punya motivasi, tidak punya minat yang tinggi terhadap pelajaran. Begitulah fenomenanya. Begitu, ya betul sekali yang tadi disebutkan itu memang emosi negatif yang selama ini bisa jadi anak-anak atau siswa kita nih di kelas 8 juga rasakan, yang belajar jadi sulit, kemudian rindu banget sama teman-teman, kumpul sama teman-teman gitu kan, bercanda bareng meskipun bisa lewat chat, seperti itu, tapi kan pasti ada yang kurang dan berbeda rasanya ketika kita kumpul bareng gitu kan, seperti itu. Kemudian juga tadi ada yang konflik dengan orang tua, mungkin orang tuanya salah paham, misalkan ini anak kok terus main HP kamu tuh ya dari pagi sampai malam, tapi mungkin kalian juga ya ada gimana lagi mungkin gitu ya, tapi jadinya karena tadi juga dibilang kalau karena anak itu sering pegang HP segala macam itu jadinya lebih sensitif, lebih cepat marah, yang pada akhirnya di keluarga itu di rumah jadi malahan konflik. Padahal kita harus di rumah aja gitu kan dengan kondisi seperti ini. Nah, dengan emosi-emosi negatif tadi yang muncul seperti itu, gimana ya Bu ya solusinya biar kita bisa mengatasi hal tersebut gitu? Oke, nah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk melihat solusi atau jalan keluar dari fenomena atau emosi negatif yang kita alami saat belajar daring, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan mental gitu Bu. Saya ingin memberikan insight atau pencerahan dan wawasan untuk kita semua ya tentang pentingnya memahami makna dari makna dari kesehatan mental itu sendiri maksudnya gitu lah. Jadi banyak orang yang masih salah paham nih di masyarakat. Kesehatan mental itu dikaitkan dengan sakit jiwa katanya gitu Bu, gangguan jiwa, terus nanti hubungannya dengan psikiater, terus nanti hubungannya dengan rumah sakit jiwa. Itu banyak sekali stigma atau kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri. Nah, Pak Miftah punten slide-nya. Oke. Lalu apakah makna dari kesehatan mental? Di sini akan saya perlihatkan dalam slide ya, teman-teman. Nah, definisi sehat mental itu sendiri adalah seseorang dengan kemampuan penyesuaian diri yang baik dalam menghadapi tekanan atau masalah. Maka dari itu, sehat mental itu bukan berarti orang yang nggak punya masalah, gitu. Sehat mental itu bukan berarti orang yang terbebas dari masalah, yang nggak punya konflik. Dia mah hidupnya bahagia terus, berarti emang mentalnya sehat terus nih. Nah, nggak kayak gitu juga gitu ya. Karena boleh dilanjut slide-nya. Karena di sini menurut WHO ya, ada beberapa karakteristik dari kesehatan mental itu sendiri. Pertama, dia mampu mengenali potensi diri. Potensi diri itu bukan hanya tentang bakat atau minat yang dia miliki, tetapi perasaan apa nih yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Dia mampu mengenali keadaan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristiknya adalah mengatasi stres atau masalah. Karena kita semua sudah tahu ya, yang namanya masalah selama kita hidup akan selalu ada. Jadi masalahnya itu adalah bukan ada masalah. Paham nggak? Gimana tuh? Jadi gini ya, sebetulnya
masalah yang terjadi pada kita adalah kita menolak masalah itu, Bu. Gitu. Itu yang menjadi masalahnya sebetulnya. Masalahnya adalah kita menolak ada masalah hadir dalam hidup kita. Padahal kita tidak bisa memungkirinya. Karena masalah akan selalu ada, gitu ya. Bayi pun sebetulnya punya masalah, tapi masalah versi bayi, yaitu ketika dia pipis dia nggak bisa ngungkapin kan. Ini aku pipis kan nggak bisa ya, kayak gitu. Nah itu versi bayi. Kalau versi remaja, versi kelas 8, itu beda lagi kan masalahnya. Ini kaitannya dengan belajar daring seperti yang tadi teman-teman jelaskan. Itu masalah, itu masalah. Kita harus sadari itu adalah suatu masalah. Oke, kita next dulu. Yang ketiga karakteristiknya adalah produktif. Produktif di sini sangat luas penjelasannya. Bisa dalam hal pekerjaan, kemudian kegiatan kita sehari-hari, atau dalam kegiatan belajar. Kalau anak-anak di sini mungkin produktivitasnya lebih ke pembelajaran gitu. Dia setiap harinya bisa nggak sih belajar secara efektif atau malah buang-buang waktu aja padahal dia punya targetan dari sekolah ataupun dari dirinya sendiri kayak gitu ya. Terus yang keempat karakteristik dari sehat mental itu sendiri adalah berkontribusi terhadap lingkungan atau komunitas atau masyarakat. Berkontribusi di sini bukan harus memberikan sumbangan kayak gitu-gitu, enggak gitu ya. Tapi mungkin lebih ke apa sih yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Hal kecil adalah interaksi. Nah gitu, interaksi, baik itu interaksi secara langsung ataupun secara daring gitu kan. Nah bisa nggak kita memberikan kontribusi untuk lingkungan kita? Seperti itu. Kalau di rumah berarti kontribusinya bisa berinteraksi dengan anggota keluarga, membantu orang tua. Atau kalau misalkan secara daring, via video call kayak gitu-gitu ya Bu ya. Itu versi remajanya. Nah, lalu kesehatan mental di sini sifatnya itu kontinum. Seperti tadi yang saya jelaskan, tidak bisa kita bilang orang itu nggak sehat mental lalu dinamakan orang gila, punten. Orang gila atau orang sakit jiwa. Nggak bisa kayak gitu karena itu sifatnya kontinum. Artinya kita tidak bisa mengkotak-kotakan. Oh ini nih yang sehat mental, oh ini nih yang sakit jiwa, nggak kayak gitu. Tapi yang kita bisa ungkapkan adalah orang ini sehat mentalnya, kontinumnya lagi di kiri nih, gitu ya. Artinya kalau di kiri ini banyak hal-hal negatif yang sedang dia alami, gitu. Misalkan tadi jenuh, terus lagi ngerasa stres berkepanjangan karena misalkan habis ditinggal oleh pacarnya ataupun ditinggal meninggal gitu ya oleh keluarganya dan lain sebagainya. Terus yang ke arah kanan, kontinum yang ke kanan itu berarti yang positif-positifnya gitu ya Bu. Dia mampu beraktualisasi diri, dia merasa bahagia dengan kondisinya saat ini gitu. Jadi bukan berarti kita harus selalu sehat mental, enggak gitu juga. Karena yang namanya hidup kan berdinamika ya, berubah-ubah setiap harinya. Kadang ada masalah ini, habis beres masalah ini ada lagi masalah yang lain kayak gitu. Nah itu harus kita terima, harus kita sadari bahwa itulah dinamika kehidupan yang kita jalani sehari-harinya. Seperti itu. Betul. Ya. Di sini juga ada Bu tentang kekeliruan. Iya, kekeliruan betul. yang sering terjadi gitu di masyarakat. Gangguan mental itu identik dengan kesalahan atau kelemahan katanya. Sebetulnya it is okay not to be okay. Artinya gak apa-apa kita punya masalah gitu ya. Gak apa-apa kita sedang merasa sedih. Gak apa-apa kita sedang merasa jenuh. Itu hal yang sangat wajar. Ya. Itu hal yang sangat wajar terjadi pada diri manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ingin meningkatkan kontinum kesehatan mental yang tadi ke sebelah kanan atau bertahan di posisi kiri? Itu kan pilihannya ada di diri kita masing-masing ya Bu ya. Ketika kita punya masalah, misalkan kita diputusin pacar nih ya, lalu kita galau, nggak bisa belajar, terus-terusan nangis, nggak mau diganggu, nggak mau ditanya sama orang tua, pada akhirnya kita nggak produktif,
daya tahan tubuh menurun, banyak masalah yang lain berdatangan. Nah, apakah akan tetap bertahan dalam hal seperti itu? Ataukah kita mengupayakan untuk menjaga atau memunculkan kesehatan mental yang tadi gitu ya, ketika dia mampu beradaptasi dengan masalahnya atau menjadikan kondisi mentalnya menjadi lebih baik, lebih ke kanan lagi kontinumnya. Kayak gitu. Betul. Jadi memang itu kembali lagi pilihan kita ya. Kalau pilihan diri kita sendiri ketika kita ada masalah, itu tadi kita harus mengakuinya kalau kita lagi ada masalah. Kalau kita tuh lagi nggak sehat, bukan lagi nggak sehat ya, mungkin lagi not okay gitu ya. Kita tuh saat lagi ini not okay. Iya betul. Nah tapi dari sana itu kita mau gimana nih? Mau tetap bertahan di kondisi seperti itu atau kita berjalan ke tadi kurva sebelah kanan atau hal-hal yang lebih positif seperti itu ya. Nah Bu, tadi materinya menarik sekali nih, tapi gimana kalau kita sekarang coba ngobrol dengan satu anak dan mungkin kita melakukan agak mini konseling lah seperti itu ya Bu ya. Boleh. Untuk kita tahu nih perasaannya seperti apa, kita gali lebih dalam seperti itu. Mungkin ya lebih singkat seperti itu ya. Kita coba lihat di sini ada nggak ya anak-anak kelas 8 yang bersedia kita ajak ngobrol dan mungkin mini konseling dengan secara singkat kami gitu ya tentang kesehatan mental tentunya saat ini. Ada nggak ya? Memberanikan diri yang bersedia konseling di depan umum, tapi bukan berarti membuka aib ya. Dalam hal ini kita mencari pembelajaran untuk semuanya. Betul. Siapa? Mahbus, saya Bu. Rizky mana itu? Rizky lagi? Oh Rizky, oke. Ya, Rizky. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan nih ya. Sebelumnya, Rizky nanti ngobrolnya agak deket ya mic-nya ya. Biar lebih jelas. Biar terdengar suaranya. Oke. Ibu akan berikan pertanyaan. Ketika tadi Rizky merasa mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran, ya kan tadi itu ya yang menjadi hambatannya sekarang. Ibu. Nah, apa nih yang Rizky lakukan? Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman? Ibu izin menjawab Bu. Ketika saya saat belajar mengalami kesulitan, biasanya saya menanyakan ke orang sekeliling yang bisa, biasanya seperti orang tua, ayah, ibu atau kakak, biasanya seperti itu. Kadang juga menanyakan kepada guru yang di dekat di sini. Alhamdulillah di sini juga kan ada guru Bu. Jadi saya bisa menanyakan soal pelajaran di sini. Jadi seperti itu. Jadi Rizky sudah melakukan usaha ya untuk mengatasi hambatan yang tadi dirasakan oleh Rizky. Nah, kira-kira usahanya atau hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan belum? Sepertinya Bu, sepertinya belum, tapi insya Allah saya usahakan dulu. Belum ya berarti? Oke, kalau seperti itu, apakah Rizky saat ini masih merasa terganggu dengan hal tersebut atau Rizky merasa ya udahlah, mau gimana lagi? Dalam artian Rizky pasrah aja gitu. Kalau saya sebenarnya saya ada masih terganggu soal seperti yang tadi pelajaran atau apa, takutnya tidak masuk, nanti diulangkan kembali, takut tidak hafal. Seperti itu Bu. Jadi masih merasa terganggu ya. Oke, kalau gitu kita akan bahas faktor lain yang mempengaruhi ketidakefektifan. Kita bilang ketidakefektifan belajar dari Rizky. Kira-kira menurut Rizky, hal lain yang membuat atau mempengaruhi Rizky tidak bisa konsentrasi atau kesulitan untuk menangkap pelajaran dari diri Rizky sendiri ya, kita kesampingkan dulu faktor eksternal, misalkan penjelasan gurunya kurang pas ataupun materinya kurang jelas dan sebagainya. Nah, kita kesampingkan dulu faktor itu, kita angkat dulu dari diri kita, kira-kira apa nih yang paling menyebabkan kita mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran? Coba Rizky. Kalau menurut saya ada Bu.
Apa tuh? Biasanya saya itu kurang konsentrasi bisa karena faktor lingkungan. Biasanya juga di sekolah seperti itu. Bisa karena faktor lingkungan. Eh, Memang bisa kadang sama saya sendiri. Boleh diulang nggak? Soalnya kurang jelas suaranya. Biasanya saya kurang konsentrasi dikarenakan karena sebab lingkungan yang biasanya kurang nyaman atau berisik ya seperti itu, Bu. Oke, jadi konsentrasinya terganggu kan, jadi mengakibatkan Rizky kesulitan untuk memahami pelajaran. Berarti akan masalahnya dari konsentrasi nih Bu, dari sikap belajar. Nah, yang perlu difokuskan oleh Rizky adalah bukan menuntut gurunya untuk lebih jelas menjelaskan materi, tetapi dari diri kita sendiri dulu. Oh, konsentrasi saya juga belum benar nih, pantas aja saya masih ngerasa nggak paham ketika guru menjelaskan. Lalu nanti Rizky ada upaya nih untuk bagaimana sih caranya meningkatkan konsentrasi pada saat belajar. Banyak banget caranya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya, Rizky boleh konsultasi sama konselor ya. Boleh dengan Bu Dian, boleh dengan Pak Fajar, atau dengan saya langsung. Seperti itu Rizky ya. Bu. Terima kasih Rizky. Ya. Terima kasih. Kayak dari tadi percakapan singkat tadi ya Bu ya. Jadi memang kita itu harus melihat suatu masalah itu dari akarnya dulu ya Bu ya. Jadi mungkin yang munculnya itu tadi jadinya nggak paham pembelajaran seperti itu, yang itu kenapa ya nggak paham terus, tapi kita coba cari lagi lebih dalam sebenarnya akar dari permasalahan saya tidak paham pembelajaran itu apa. Dan tadi kita contohkan dari Rizky itu ternyata Rizky kurang konsentrasi. Nah, dari situlah, dari akar permasalahan dari konsentrasi itu mungkin Rizky bisa mencari solusinya. Apa yang bisa saya lakukan biar konsentrasi saya tidak mudah buyar seperti itu mungkin ya. Ya, jadi kita bisa bedakan ada gejala masalah ya Bu ya, lalu ada akar masalah. Yang nampak itu gejalanya biasanya, misalkan kita sulit menerima pelajaran atau kita merasa ngantuk. Nah, itu gejala masalah yang dirasakan. Akar masalahnya itu harus dikorek-korek lagi nih. Biasanya memang butuh pertolongan dari ahli gitu ya, melalui konseling, atau misalkan kalau teman-teman mampu menganalisis diri sendiri, itu boleh kira-kira apa ya yang menyebabkan itu gitu ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan saya kurang semangat ketika belajar daring? Kenapa ya motivasi saya bisa turun? Pasti ada faktor penyebabnya dan itu harus dianalisis. Itu harus dianalisis. Kebanyakan masalah di awal itu teman-teman pasti bakal menyalahkan dunia luar. Maksudnya di luar dirinya. Kayak misalkan ini kan karena gurunya nggak jelas nih gitu. Atau itu karena adik saya berisik terus di rumah jadi saya nggak fokus. Itu ibu saya cerewet, nyeramahin terus nih dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan menyalahkan faktor luar ya, tanpa dia introspeksi diri. Nah, dari faktor eksternal yang belum bisa kita kendalikan, apa nih yang harus kita ubah terlebih dahulu dari diri kita gitu Bu. Kalau misalkan tadi adiknya berisik terus, berarti harus ada strategi dong biar adiknya bisa diem dan nurut sama kita. Itu contohnya. Untuk lebih jelasnya, detailnya, boleh deh nanti ngobrol-ngobrol sama tim konselor. Betul. Jadi kalau ada yang mau cerita-cerita lagi lebih dalam nih, kan kita di sini pasti terbatas dengan waktu ya. Jadi kalian bisa langsung menghubungi konselor seperti itu. Nah, dari tadi penjelasan Rizky juga, kemudian tadi dari kita awal juga diangkat tentang masalah-masalah kesehatan mental gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu tips-tips untuk kita semua nih di sini agar bisa tetap sehat mental seperti itu? Oke, kita next slide Pak. Nah, what we can do, apa yang harus kita lakukan supaya tetap menjaga kesehatan mental itu lebih ke kanan gitu ya, maksudnya lebih baik gitu, lebih baik lagi. Tips memelihara kesehatan mental. Yang pertama, tentunya menyadari kondisi diri sendiri, pengetahuan terhadap diri. Apa yang harus kita ketahui? Pertama, apa yang kita pikirkan?
Bagaimana pikiran kita saat ini nih? Apakah didominasi oleh pikiran negatif ataukah pikiran positif? Gitu. Yang kedua, perasaan kita. Apa perasaan yang mendominasi kita saat ini? Apakah lebih ke emosi-emosi positif ataukah yang negatif? Terus perilaku, dampak dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu tentunya mempengaruhi perilaku. Kita analisis, oh karena saya terus-terusan berpikir negatif nih, saya menjadi merasa sedih. Lantas saya terus-terusan mengurung diri di kamar, gak mau berinteraksi dengan orang tua, gak mau berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya, dan pada akhirnya saya gak produktif. Nah itu kan salah satu contoh dari implikasi menyadari kondisi diri sendiri. Seperti itu, Bu. Oh iya, betul. Terus yang kedua, ada juga di sini membuat daftar rasa syukur setiap hari. Ini yang sering kita lupakan. Sering kita lupakan ketika kita merasa bahwa masalah ini sangat berat dan merasa menjadi orang yang satu-satunya mempunyai masalah gitu ya. Nah, kita selalu lupa dengan hal-hal yang mungkin kalau kita pikirkan ulang itu akan meningkatkan rasa syukur kita. Ibu akan kasih tips ya ke anak-anak di sini. Contoh misalkan, coba deh setiap malam sebelum tidur kalian atau kita semua di sini memikirkan satu saja hal yang baik, hal yang positif, yang membuat kita merasa berterima kasih atau bersyukur atas hal tersebut. Misal, suatu malam sebelum tidur, ibu akan mencatat nih, hari ini, atau misalkan seorang anak, berterima kasih karena mamahnya sudah memberikan makanan yang bergizi dan sangat enak. Padahal di luar sana banyak yang ekonominya lemah karena dampak pandemi ini. Jadi tidak bisa memenuhi gizi seimbang. Nah itu kita pikirkan, kita rasakan sebelum tidur sehingga masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau perlu kita catat dalam tulisan kecil, kita gulung, masukin ke satu toples. Malam berikutnya dengan hal tersebut dilakukan lagi. Apa nih kira-kira satu aja, hal kecil aja, nggak usah yang besar-besar, nggak apa-apa. Misalkan yang contoh yang lainnya, saya hari ini mampu membujuk adik saya atau kakak saya supaya berdamai. Atau hal-hal yang lain lah yang kecil ya, versi teman-teman semua gitu. Masukkan ke toples, nanti mungkin di akhir atau 1 bulan sekali kita baca ulang tuh tiap tulisannya dalam toples yang sudah kita kumpulkan. Kita baca, ternyata memang banyak hal ya yang tidak kita ingat setiap hari, lalu kita sering melupakan itu, yang pada akhirnya kita berlarut-larut dalam hal-hal atau emosi negatif. Padahal banyak hal yang harus kita syukuri sebetulnya, dan itu sering kita lupakan. Gitu, Bu. Iya, betul. Jadinya kita malah fokusnya ke hal negatif aja ya. Betul, itu wajar sih, namanya juga manusia ya, berdinamika ya. Tapi ya kembali lagi, gimana sih caranya mengembalikan mental yang lebih optimal, lebih baik kondisinya. Ada usaha tentunya. Lalu yang ketiga bisa dengan membuat rencana kebaikan, Bu. Nah, apapun itu kebaikannya harus direncanakan biar nanti kita punya suatu motivasi untuk melakukannya karena sudah terarah gitu ya. Dan tujuannya apa dari kebaikan itu? Misalkan tiap subuh saya mau menyisihkan uang jajan saya deh 5.000 aja untuk infak, misalkan kayak gitu ke masjid, dan tunggu deh dalam sebulan apa yang kalian rasakan dari situ ya. Itu contoh-contoh kecilnya. Terus bisa dengan mengekspresikan emosi. Nah, emosi di sini bukan berarti marah-marah ya, karena kan emosi itu pengertian dari apa, maksudnya masih general ya pengertiannya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu ya, Bu ya. Ekspresikan emosi yang sedang kalian rasakan saat ini. Caranya bisa dengan melakukan keterbukaan diri, keterbukaan atau self disclosure gitu ya. Keterbukaan diri, curhat lah
istilah singkatnya Mas, curhat ke teman-teman, ke orang tua, ke wali kelas, ke konselor, atau ke siapapun orang yang kalian percaya, sehingga kalian nanti setidaknya dengan curhat aja itu membuat kita plong gitu. Membuat kita plong dan merasa bahwa ada orang lain juga nih yang care sama kita. Nah, itu akan menambah kesehatan mental gitu ya, Bu. Terus yang terakhir adalah menyeimbangkan kegiatan sehari-hari. Ini sangat penting karena kalau belajar terus juga nggak baik ya Bu ya. Kalau main game terus nggak baik, kalau makan terus nggak baik, tidur terus nggak baik. Jadi harus seimbangkan. Kalau kita lagi ngerasa jenuh banget dengan kondisi saat ini, kira-kira apa nih kegiatan yang bisa membuat kita lebih refresh lagi? Misalkan kita barbekyuan nih di rumah Bu, atau sate-satean, sate-satean, bakar-bakaran gitu ya. Tapi bakarnya bakar sate, bukan bakar sama anggota keluarga yang lain di balkon, misalkan malam-malam, malam minggu. Jadi pura-pura lagi camping, padahal mah masih di rumah gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi be kreatif ya. Menjadilah kreatif, dan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, tips ini boleh kalian sesuaikan. Jadi nggak mesti seperti ini ya. Ini hanya beberapa contoh saja dari tips memelihara kesehatan mental. Yang lainnya ya cocok-cocokan saja dengan kondisi teman-teman semua. Begitu Bu. Oh iya. Wah, tipsnya mantap ya Bu ya. Kasih. Coba tadi tipsnya bisa kalian catat atau misalkan kalian ingat-ingat ya. Tadi seperti kita harus mengetahui tentang keadaan kita saat ini. Jadi artinya kalian juga harus bisa paham apa sih yang sedang kalian rasakan, apa sih yang saat ini terjadi dengan diri kalian. Seperti itu tuh harus kalian rasakan. Caranya itu ya seperti tadi, kalian introspeksi diri, kemudian kalian istilahnya muhasabah diri, seperti itu. Kemudian juga yang lainnya adalah mensyukuri gitu ya Bu ya. Tadi ya bersyukur tentang hal-hal yang kecil. Mungkin kita kadang suka mengeluh tentang banyak hal, tapi kita kadang suka lupa hal kecil yang sebenarnya hal kecil itu mungkin bisa jadi berdampak besar juga buat kita, seperti itu. Dan tadi banyak lagi lainnya seperti yang menyeimbangkan. Nah itu, saya pikir itu bagus ya Bu ya, kita memang harus menyeimbangkan keseharian kita gitu. Gak boleh harus misalkan tiap hari main game terus atau belajar terus juga kayaknya pusing juga ya. Pusing belajar aja terus gitu. Kita juga butuh keseimbangan seperti itu. Sama halnya dengan makan juga kan, karbohidrat semua juga kan nggak baik ya. Kita butuh proteinnya, butuh vitaminnya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Bunuya, materinya saat yang tadi sudah disampaikan sangat bermanfaat ya tentunya untuk kita semua. Nah, sekarang nih tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab. Coba sekarang anak-anak kelas 8, ada nggak nih yang mau bertanya atau mau sharing tentang materi kita kali ini? Coba, ada nggak ya? Yang mau bertanya, bisa kalian tuliskan nama kalian di chat ya. Jadi nanti kita on-kan mic-nya, jadi biar nanti langsung ngobrol langsung gitu. Biar interaksi, biar lebih enak gitu ya. Coba, ada nggak? Ini materinya dekat sekali ya dengan kita saat ini. Jadi memang tidak dipungkiri bukan hanya siswa aja ya, pasti guru-guru juga, kemudian kita anak-anak juga, dan ya memang saat ini benar-benar tidak membuat kita lelah seperti itu ya. Nah, itu ada yang menyampaikan? Apa tuh katanya Pak? Adakah? Rizky lagi. Boleh, Rizky. Tentu dong, boleh dong. Yang lain juga boleh banget nih. Kalau mau bertanya, sok silahkan. Sebelum diakhiri. Ya. Maaf, saya ingin bertanya Bu. Oke, sebentar ya. Kita dinaikkan dulu volumenya. Biar terdengar. Oke, apa nih pertanyaan dari Rizky? Ingin bertanya Bu, bagaimana cara meningkatkan aktivitas produktif dalam belajar?
apalagi dalam keadaan seperti ini kan, Bu. Meningkatkan produktif kita dalam belajar seperti itu? Ya, Bu. Oke, seperti itu katanya, Bu. Kita mau tampung dulu, barangkali ada lagi yang nanya atau mau langsung bertanya jawab ya, Bu? Tampung dulu aja ya. Oke, terima kasih Rizky pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Barangkali ada nih teman-teman yang lain yang mau bertanya. Adakah? Dari kelas 8A? Mungkin ada yang mau bertanya? Dari kelas 8B? Oh, kelas 8 juga ada yang di PSHM kan ya? Nah, coba kita lihat nih. Kalau yang dari PSHM tentu situasinya berbeda ya. Coba ada nggak ya dari PSHM yang mau sharing atau cerita-cerita gimana nih keadaannya di PSHM selama setengah semester ini kalian belajar dan beraktivitas di PSHM? Adakah yang mau sharing? Dari PSHM, teman-teman yang di pesantren. Oh, sambil kita menunggu bagaimana nih Bu kalau kita menjawab saja dulu pertanyaan dari Rizky. Oke Rizky, lama-lama Ibu jadi kenal nih sama Rizky karena aktif banget. Nanti ada poin plus ya buat Rizky gitu. Untuk wali kelasnya boleh nih ditandai. Tandai di bold. Ini untuk memotivasi siswa yang lain juga Bu, betul. biar lebih aktif lagi gitu. Karena keaktifan itu bukan cuman di pembelajaran langsung aja, tapi ini di pembelajaran daring juga sangat penting. Biar tadi kita meningkatkan produktivitas Pak. Seperti yang ditanyakan oleh Rizky. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dalam belajar gitu ya Bu ya? Oke. Rizky bisa mendengar Rizky? Alhamdulillah Bu, bisa terdengar Bu. Nah, kan produktivitas itu masih general ya. Masih general sifatnya. Yang Rizky harapkan atau yang Rizky inginkan produktivitas belajar seperti apa? Boleh disampaikan dulu? Yang saya bisa mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terus? Dapat mengulanginya kembali dengan mudah. Gimana? Coba diulang. Dapat apa? Mengulanginya dengan mudah jika ada soal pertanyaan. Oh, dapat mengulanginya dengan mudah gitu. Terus? Sebentar. Atau udah itu aja? Ya, pertama dapat mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru gitu ya. Bagaimana nih caranya? Gitu. Kita perlu ketahui dulu hambatan-hambatan yang bisa membuat kita kurang ngerti dari pelajaran yang sedang dipelajari. Misalkan karena emang misalkan matematika, karena emang kitanya sendiri kurang mampu dalam hal hitungan, berarti harus ada tambahan gitu Bu. Kegiatan tambahan, latihan tambahan terkait dengan kegiatan hitung-hitungan itu gitu ya. Nah, itu membantu kita untuk meningkatkan pemahaman pada saat belajar. Jadi konteksnya pelajaran apa dulu yang kita merasa sulit untuk memahaminya, kita tandai nih dari sekian pelajaran apa nih yang paling sulit gitu ya, yang susah banget dipahami. Kita tandai, terus kita prioritaskan untuk melakukan usaha apa yang kiranya bisa meningkatkan
pemahaman tadi gitu ya. Kalau misalkan tentang pelajaran tersebut, misalkan kalau matematika berarti ya ada tambahan, boleh tanya ke guru matematikanya langsung di luar jam KBM-nya gitu pada saat belajar daringnya. Itu mungkin ya. Ada nggak nih saran dari teman-teman atau yang sudah pernah merasakan hasilnya nih? Oh, saya melakukan ini nih, jadi saya lebih mudah paham pada saat belajar daring. Ada nggak kira-kira? Boleh deh disampaikan. Ya, coba dari anak-anak yang lain, ada nggak nih? Dari PSAM. Ayo, perwakilan dari PSAM siapa? Ada nggak yang barangkali di sini ada yang mau ngasih tambahan tips juga buat Rizky biar lebih produktif ketika belajar seperti itu. Nah, ada tuh Bu dari PSAM. Oh, mana? Ya, boleh memperkenalkan diri dulu. Suaranya enggak? Suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Cek ya teman-teman di PSAM, adakah? Itu udah yang pegang mikrofon tuh. Ya, namanya udah ada siapa? yang megang. Coba cek sound. Nggak ada, ya? Belum terdengar suaranya. Oke. Boleh skip dulu deh. Sambil menunggu cek-cek nih ya. Nah, seperti ini juga sih, ini salah satu dari faktor penyebab ya kesulitannya gitu ketika kita berinteraksi secara daring mungkin seperti itu ya. Ya, tadi mungkin tipsnya salah satunya itu dengan kita bertanya mungkin atau latihan lagi ya Bu ya. Nah, katanya kalau misalkan kita mengatakan siapa Pak? Kalisa. Kalisa. Kalisa nih ada yang mau nambahin tips atau bertanya? Mau bertanya. Oke. Gimana sih caranya mempertahankan dan mempersiapkan mental kita saat menghadapi belajar online? Kadang kan suka gugup gitu kalau lagi tahfiz gabungan atau apa gitu. Gimana tipsnya? Oke, terima kasih Kal. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Kalisa, tadi untuk pertanyaan Rizky simpulkan dulu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kita tandai dulu pelajaran apa yang kiranya sulit untuk dipahami, kita prioritaskan itu gitu. Karena kalau misalkan sifatnya general, kita juga kesulitan. Aduh, aku nggak paham nih pelajarannya. Pelajaran apa yang kurang dipahami gitu. Caranya kan nanti bisa lebih spesifik ya, bisa lebih bertanya kepada guru yang bersangkutan atau kita belajar mandiri Bu dari YouTube atau dari platform yang lainnya yang bisa dijadikan media belajar. Kayak gitu. Ya. Artinya tidak bergantung ke satu gitu ya. Kita harus banyak menyiapkan alternatif seperti itu ya untuk bisa paham. Betul. Lalu berusaha untuk mengatasi masalah yang kita alami. Ini kan kaitannya dengan kesehatan mental lagi ya. Karena bisa aja hal-hal yang negatif yang terjadi pada diri kita itu kan mengubah emosi kita dan itu akan mempengaruhi daya konsentrasi pada saat belajar. Pada akhirnya kita kesulitan untuk memahami pelajaran gitu. Jadi kita kenali dulu diri kita. Oh, saya sekarang emang lagi gak fokus karena baru ditinggal meninggal misalkan sama salah satu anggota keluarga saya. Nggak apa-apa kamu merasakan hal itu hal yang sangat wajar gitu. Tapi dengan kamu menyadari bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, itu adalah suatu kelebihan Bu.
Karena dengan adanya kesadaran tentang diri kita bisa tahu dong langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki kondisi diri ini. Gitu ya kurang lebihnya. Itu ya Ki. Kita lanjut mungkin ya Bu ya ke pertanyaan yang kedua dari Kalisa. Ya. Bagaimana sih mempersiapkan mental pada saat menghadapi belajar daring gitu ya. Karena dengan metode daring aja masih ngerasa gugup, terutama pada saat kegiatan apa Pak tadi? Gabungan Tahfiz gitu tahfiz ya. Gabungan. Hafalan seperti itu mungkin ya. Oh, pada saat harus tampil atau presentasi gitu ya. Masih gugup mungkin, gitu ya. Ya, pada saat mau bertanya juga masih nggak pede atau gugup. Nah, gimana sih caranya mempersiapkan mental gitu ya? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget. Coba kita bahas dulu. Gugup ini biasanya disebabkan oleh apa? Ada nggak yang tahu jawabannya? Atau yang ingin menyampaikan pengalamannya? Gugup itu karena apa sih? Kita harus tahu dulu nih faktor penyebab gugup apa. Atau Kalisanya mau bertanya kira-kira menurut Kal, kenapa sih yang membuat Kalisa gugup? Kalisa gugup? Halo Kal? Ya, diaktifkan mikrofonnya Kalisa. Yuk. Nah, gimana? Apa nih yang menyebabkan menurut Kalisa? Apa yang menyebabkan Kalisa gugup? Tuh. Kadang belum tahu juga, jadi suka kayak takut kalah atau gimana. Takut kalah. Takut salah. Takut salah. Takut kalah. Takut salah gitu ya. Ya. Oke, berarti ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran yang dialami oleh Kalisa sehingga membuat Kalisa gugup ya? Iya. Oke, nah berarti kita harus tangani dulu Bu rasa takutnya gitu, takut salah gitu ya. Memangnya kenapa kalau salah? Nah kita harus berpikir ke situ. Memangnya kalau salah Kalisa mau dikeluarkan dari Amasum? Atau memangnya kalau Kalisa salah, Kalisa dicoret dari siswa kelas 8 gitu kan? Nggak seburuk itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada ketakutan itu menstimulasi kita dong untuk mempersiapkan diri ya. Tapi kalau kadarnya berlebih itu nggak baik juga. Tadi kan kesehatan mental ini kontinum ya sifatnya. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gimana kita bisa menstabilkan kesehatan mental kita, kondisi mental kita? Nah itu dengan cara tadi banyak yang sudah kita jelaskan ya. Kalau untuk kasusnya Kalisa di sini, berarti Kalisa harus mengatasi rasa takutnya itu, gitu ya. Kalisa ungkapkan ekspresinya, oke, saya takut salah Bu. Takut nanti dapat nilainya jelek Bu. Lalu apa usaha yang sudah dilakukan oleh Kalisa dalam hal menghadapi rasa takutnya itu? Kalau misalkan belum ada usaha sama sekali, misalkan masih leha-leha, masih tidak serius dalam memahami contohnya tahfiz ya berarti itu yang harus ditingkatkan. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kita. Gitu. Kalau konselor atau wali kelas atau orang tua dan guru-guru yang lainnya kan lebih memfasilitasi untuk mengarahkan diri ya. Tapi pada akhirnya apakah anak mau action, mau mengubah perilakunya itu dikembalikan lagi kepada anak Bu. Kita nggak bisa memaksa. Betul. Gitu. Kalau kita mendorong anak untuk bisa, ayo berani, tapi anak yang nggak mau mah tetap aja Bu ya, gak akan berani tuh anak karena semua keputusan juga ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu Kal. Tapi Kal ini Kalisa juga bertanya itu juga keberanian ya? Ya itu sangat menjadi nilai tambahan nih, terutama untuk melatih mental. Ini salah satu jawabannya juga. Berani untuk mengatasi rasa takut dengan mencoba memberanikan diri bertanya di hadapan berapa ratus siswa teman-teman kelas 8 seangkatan. Itu suatu bentuk latihan juga dong Kal gitu ya. Iya. Dan itu harus terus dilatih. Upaya yang sifatnya itu nggak bisa satu kali aja Bu, tapi harus kontinuitas. Ya, berarti harus terus berlanjut ya. Kalisa kalau misalkan lagi seperti ini atau misalkan pembelajaran dengan guru juga
mungkin kalau misalkan biar berani menyampaikan pendapatnya, itu bisa diawali dengan latihan, yaitu dari bertanya dulu. Coba, Ya, betul. begini loh rasanya ketika Kalisa ngomong di depan umum, misalkan ya sendirian seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan insya Allah mungkin terbiasa ya Bu ya. Dan terjawab pertanyaannya. Betul. Oh ternyata dengan kita bertanya itu nggak membuat kita menjadi tersudutkan loh. Justru menjadi poin plus buat diri kita gitu. Oh ternyata dengan kita memberanikan diri untuk mencoba gitu ya, tidak ada kerugian loh dari diri kita. Justru kita menjadi belajar, mempunyai pengalaman baru kayak gitu-gitu ya. Oke, seperti itu Kalisa. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nih anak-anak kelas 8 yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ibu Sherlyn mau. Boleh. Bu, gimana caranya biar gak overthinking? Bu, gimana caranya kita biar nggak overthinking? Overthinking. Mana coba ya? Overthinking dalam hal apa nih, Kal? Jadi kayak nggak Sherlyn, maaf Sherlyn. Gimana ya? Sher? Ulangi. Jadi nggak seharusnya mikirin itu, tapi udah kepikiran gitu kayak nanti udah gede bakal jadi apa ya, terus gitu kayak berpikirnya. Jadi lebih ke masa depan. Iya Bu. Pikirnya terlalu jauh atau gimana? Iya, jadi kayak nggak tahu gitu nanti pas nanti mau jadi apa, terus kayak bingung gitu Bu. Oh gitu, dan itu membuat siapa? Sherlyn ya? Membuat Sherlyn merasa overthinking ya. Jadi dampak dari overthinkingnya itu apa buat diri Sherlyn? Takut iya. Menghadapi masa depan? Iya. Oke, dampaknya menjadi takut Bu katanya, karena terlalu berpikir nanti ke depannya aku jadi apa ya, gimana kalau nggak sukses mungkin gitu ya, gimana kalau misalkan aku nggak tahu tentang arahan ke depan seperti apa, jadi jatuhnya takut. Terus apa lagi nih, terutama dalam hal belajar sekarang, ada lagi nggak dampaknya dari overthinking itu? Udah sih Bu, itu aja, takut ya udah, takut itu aja, nanti takut ke depannya nggak bisa atau gimana. Oke, takut ke depannya nggak bisa. Ya pertama kita harus sadar juga ya Bu ya, apa sih yang sedang kita pikirkan saat ini. Kalau misalkan kita sedang memikirkan ke depannya kita mau jadi apa, lalu kita next ke apa ya, tahapan selanjutnya gitu Bu. Oh, saya sedang memikirkan tentang karir saya di masa yang akan datang, misalkan. Untuk mengetahui karir saya nanti, saya harus punya pengetahuan dan pemahaman tentang minat dan bakat. Nah, kira-kira supaya saya tahu minat dan bakat saya harus apa aja ya? Browsing dulu misalkan. Oh, harus ikutan psikotes. Oh, harus konsultasi karir. Oh, harus browsing di internet karena banyak informasi tentang pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang bisa kita pilih di suatu saat nanti gitu. Jadi kita arahkan pikiran kita. Kalau misalkan overthinkingnya itu lebih ke, aduh aku takut nanti gak bisa apa-apa di masa yang akan datang. Aku takut nanti gak sukses gitu ya. Nah itu tidak mendasar ketakutannya, sangat tidak mendasar. Jadi kita arahkan dulu pikiran kita ya, arahkan pikiran kita. Kalau misalkan pikirannya sudah positif, sudah tepat, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja berpikir seperti itu karena positif kan jatuhnya. Jadi ada perubahan perilaku juga, ada solusi juga dari masalah yang sedang dihadapi gitu. Tuh, mungkin kalau dengan overthinking itu juga jadi irasional ya. Kita takut sama sesuatu hal yang belum terjadi sama sekali. Mungkin terjadi gitu. Betul Bu, itu yang namanya pikiran kan dibagi dua ya. Ada yang rasional, ada yang irasional. Yang rasional itu yang positif, yang nampak terjadi saat ini. Yang irasional itu yang belum
tentu terjadi. Tapi kita sudah terusan memikirkan hal itu. Contoh deh, saya kasih contoh ya Bu ya. Misalkan saya lagi ngerasa minder sama teman-teman saya. Karena pada saat ekskul, teman-teman saya nggak ngajakin saya buat gabung. Gitu ya. Nah, itu berarti pikirannya dia merasa tidak diterima oleh peer group-nya, oleh kelompok temannya gitu ya. Itu yang dia pikirkan kan. Nah, mungkin kenyataannya ternyata teman-temannya bukan tidak peduli ke dia, tetapi kitanya sendiri aja yang menutup diri gitu ya, sehingga membuat orang juga sungkan untuk bertanya dan mengajak kepada kita gitu ya. Padahal kita di awal sudah berpikir bahwa kita nggak disukai teman kita nggak diterima oleh teman kita, kita dijauhi sama teman kita. Banyak banget pikiran-pikiran irasional, itu kan pikiran yang belum terjadi ya, maksudnya belum sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya Bu ya. Tapi udah kita kumpulkan, itu jelas ngaruh ke kesehatan mental kita, ke emosi kita gitu loh. Dan itu yang jadinya jadi membangun kesehatan mentalnya jadi ke kiri ya Bu ya. Jadinya kita malahan negatif. Jadi seperti itu. Terus kalau misalkan yang rasional seperti apa Bu? Nah, pikiran rasional itu pikiran yang bisa dilatih sebetulnya. Gimana cara melatihnya? Dengan membiasakan memunculkan pikiran tersebut. Sehingga nanti si yang irasionalnya baik itu disadari atau tidak disadari akan direduksi. Karena didominasi oleh pikiran yang rasional. Contohnya, teman saya nggak ngajakin saya karena sayanya nggak kelihatan di ruangan itu, karena sayanya ngurung diri di suatu tempat gitu kan. Teman saya nggak ngajakin saya karena sayanya pun tidak memberikan energi yang positif atau tidak ceria sehingga orang juga sungkan sama saya. Itu positif ya. Betul. Seperti itu. Itu mungkin Sherin. Ada mau ditambahkan lagi sama Sherin? Enggak Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Sherin sudah bertanya. Ya memang kalau overthinking itu memang mungkin seringnya itu terjadi tuh karena kita memikirkan hal yang belum terjadi sih ya Bu. Tapi tadi Sherin bagus sih ya, dia sudah maksudnya memikirkan nanti ke depannya seperti apa. Itu memang bagus ya Bu ya. Jadi saat ini, jadi kita tidak hanya memikirkan saat ini, tapi kita memplanningkan mungkin ya, merencanakan ke depannya seperti apa. Tetapi jangan ditambahkan dengan hal-hal yang belum terjadi dan bersifatnya negatif mungkin gitu ya Bu ya. Iya. Jadi overthinkingnya ini overthinking yang irasional atau yang rasional nih. Nah gitu ya. Kalau misalkan yang rasional ya gak apa-apa asalkan memang jelas arahannya harus ngapain lagi. Jadi progresif Bu, berproses dan berprogres. Tapi kalau misalkan irasional, ya kita harus stop irasionalnya dengan cara menumbuhkan pikiran rasional. Banyak banget kalimat yang bisa menumbuhkan pikiran rasional. Contohnya, misalkan, memang saya saat ini kurang mampu memahami pelajaran. Tetapi bukan berarti saya tidak punya kesempatan untuk belajar. Itu kan salah satu kalimat yang membuat pikiran kita, rasional kita berkembang itu Bu. Contoh yang irasionalnya, misalkan, aku mah memang nggak paham pelajaran ini, aku nggak bisa, itu salah satunya. Terus yang keduanya, atau yang berlebihan, contohnya, aku pokoknya harus selalu juara di kelas ini, gak mau tahu. Pokoknya aku nilainya harus yang paling bagus, yang ranking pertama. Nah itu juga gak baik, itu juga sifatnya irasional. Karena over pede gitu ya Bu. Sehingga ketika nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan, takutnya down. Oke. Terima kasih Bu Nuya. Oke, sekarang terakhir satu orang lagi. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya ini? Siapa tadi? Bukan.
Oke, kalau tidak ada mungkin karena waktu juga ya, tidak terasa kita sudah 1,5 jam kita melaksanakan talk show kali ini. Tentunya terima kasih Bu Nuya. Materinya sangat bermanfaat sekali tentang bagaimana sih kita biar tetap sehat mental dalam belajar daring ya. Tentunya tadi yang diingat itu di tips-tipsnya kita harus mempunyai pengetahuan tentang diri kita. Kita saat ini kenapa, kita saat ini perasaannya seperti apa, dan ingat it's okay to be not okay gitu ya. Kalian akui nggak apa-apa, saya sedang tidak baik-baik saja, tetapi jangan hanya berada di sana gitu, jangan hanya berada di ya saya memang lagi nggak apa-apa, tapi kalian juga harus bergerak gimana caranya biar saya menjadi lebih positif, kayak seperti itu ya Bu ya. Nah kalau dari Bu Nia sendiri mungkin barangkali ada closing statement-nya untuk kegiatan kali ini. Iya, terima kasih Bu Dian. Nah untuk closing statement-nya, menjadi bahagia itu adalah pilihan kita semua, ya. Pilihan kita semua. Tetapi untuk mencapainya diperlukan usaha yang terus-menerus Bu, pembiasaan yang baik, kendali diri yang baik gitu ya, keharmonisan dengan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Semua hal yang kita lakukan. Jadi dikembalikan lagi ke diri, jangan melulu menyalahkan orang lain. Misalkan orang tua, guru, anggota keluarga, karena kita memiliki hambatan nih pada saat belajar daring. Dikembalikan lagi ke diri kita, insya Allah nanti solusi akan terbuka lebar gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nia. Dan sekali lagi barangkali kalian mau berlanjut nih sesi tentang sehat mental dalam belajar daring ini dengan konselor, bisa kalian menghubungi konselornya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum punya kontaknya, bisa nanti menghubungi wali kelas kalian. Seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak semua yang sekarang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan talk show kita. Terima kasih juga tadi yang sudah bertanya. Semua anak-anak tadi sudah bertanya, dari Rizky, Sherin, kemudian dan yang lainnya tadi semua. Edis ya. Oh, ada Edis, kemudian ada Kalista ya. Terima kasih tadi sudah bertanya. Ya, akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.